Ya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Yohanes 15 kita buka. Ingat lagu ini, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tapi apakah kita benar-benar mengerti apa artinya tinggal di dalamnya? Apa artinya Yesus adalah pokok kita dan kita adalah carangnya? Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dan bertumbuh sekali lagi. Yohanes 15 berkata, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mari kita kembali ke ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bapak ibu saudara, untuk kita itu tinggal benar-benar di dalam Yesus, kita harus terlebih dahulu punya pandangan yang benar tentang siapa Yesus sesungguhnya. Banyak orang tidak pernah menjawab pertanyaan ini dengan jelas di dalam hatinya. Hari-hari ini Tuhan Yesus diserang sekali lagi lewat pengajaran-pengajaran yang masih harus dipertanyakan. Siapa Yesus? Kalau Anda tanya 100 orang, 100 jawaban yang berbeda. Kalau itu tidak penting, tentunya Yesus gak tanya sama murid-muridnya di zaman dulu. Menurut kamu, menurut orang lain, siapa aku ini? Ada yang berkata Yeremia, ada yang berkata Elia, ada yang berkata nabi-nabi di perjanjian lama. Tapi menurut kamu, aku ini siapa? Petrus menjawab, engkaulah anak Allah, juru selamat kami yang hidup. Bapak ibu saudara-saudara, tahukah jawaban Anda akan menentukan Anda masuk surga atau neraka? Karena kita diselamatkan bukan karena usaha kita kan? Karena kita diselamatkan hanya karena percaya. Karena itu jangan sampai percaya yang salah. Hari-hari ini doktrin sedang diserang. Kata doktrin terlalu berat. Doktrin harusnya untuk pendeta. Bukan. Doktrin bukan untuk pendeta. Doktrin untuk orang-orang percaya. Karena doktrin itu kebenaran. Doktrin bukan teori. Doktrin adalah keyakinan. Saya didorong sama Roh Kudus untuk mengajarkan tentang ini, karena saya rasa ini perlu sekali. Jemaat ini sudah menginjak sekian tahun usianya sebagai gereja. Anda harus dewasa kalau mau lipat ganda. Setiap Anda yang sudah Kristen bertahun-tahun juga harus kuat soal ini. Karena hari-hari ini pengajaran-pengajaran palsu bukan menargetkan orang-orang kafir atau yang tidak beragama, justru menargetkan orang-orang percaya. Kalau bisa justru orang-orang pilihan Allah disesatkan. Hari-hari ini Roh Kudus bicara sama saya sesuatu yang jelas dan tegas, gamblang, dan dengan betul-betul bicara dengan sangat-sangat lugas dengan saya. Philip anakku, hambaku, awasilah selalu hidupmu dan pengajaranmu. Termasuk pendeta juga harus hati-hati. Kalau enggak, pendeta bisa melenceng sekali. Ngajarnya benar, hidupnya enggak keruan. Jadi batu sandungan. Udah cerita lama, udah dari dulu ada. Atau bisa sebaliknya, hidupnya oke-oke saja, tapi pengajarannya mulai aneh-aneh sejak tahun berapa gitu. Suatu waktu tiba-tiba pengajarannya mulai dipertanyakan. Karena itu Roh Kudus beritahu sama saya, kamu akan terus kujadikan berkat, tapi awasilah hidup dan pengajaranmu. Nah, ini pesan yang saya teruskan kepada jemaat. Karena hari-hari ini doktrin diserang. Karena setan tahu
Kalau dia bisa pukul gembala, terserak semua domba. Mengerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Yang dia serang itu Yesus, bukan diserang itu tubuhnya. Tubuhnya akan tercecer-cecer kalau kepercayaan gak karuan. Sampai hari ini Yesus terus diserang. Meskipun Yesus sudah ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namanya dan doktrinnya selalu diserang kanan kiri dengan pengajaran-pengajaran baru. Dan dia tahu, kalau sampai Yesus itu lemah di hati umatnya, setan bisa setan bisa menghancurkan kehidupan kita. Karena itu sekarang pertama-tama dalam cerita ini dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kata akulah di sini adalah I am. Dalam bahasa Inggrisnya I am the vine. Kata I am tidak boleh sembarang ditafsirkan karena ini dalam kebudayaan. Yang kita harus ambil adalah prinsipnya. Maksudnya apa? Dalam kebudayaan kita, kata kamu itu kalau bicara sama orang tua tidak sopan, bukan? Kamu. Orang yang nggak paham budaya ini nggak mengerti. Setelah kemarin saya di Los Angeles, saya berkhotbah, ada satu orang Indonesia yang sudah pindah sana sekian lama. Jadi bahasa Indonesianya udah kaku. Maksa sekali, memaksa saya untuk bisa interview. Ya sudah, namanya sesama bangsa. Saya sedang melayani di bangsa lain, tiba-tiba ada orang Indonesia muncul, nongol, minta tolong bisa nggak saya diinterview sebentar. Ya tentunya sesama bangsa Indonesia harus ramah. Tapi dari awal hingga akhir kalau menyebut saya gitu, kamu, lalu kamu, dan saya namanya disebut beda lagi, Philip tapi dipanggil Felix terus. Felix kamu gini, Felix kamu gitu, kamu gitu. Yang marah bukan saya, saya itu nggak tersinggungan, saya nggak gila hormat. Saya dikasih nama baik-baik sama papa mama saya, nggak usah kasih title di belakang sebelahnya, nggak usah pendeta Philip, panggil Philip aja saya senang kok. Nggak apa-apa, saya nggak gila hormat. Cuman yang marah adalah orang-orang yang menonton interview itu di YouTube. Satu, nama pendetaku kok diganti Felix. Kedua, kenapa di kamuin terus? Tapi ada yang komentar juga, tapi baik ya ditangani. Maksudnya tetap untungnya saya juga perlakukan dia dengan ramah sepanjang interview itu. Jadi akhirnya jadi berkat buat orang lain. Saya ngerti, saya tahu dia itu sudah orang Indonesia tinggal di luar negeri lama. Karena dalam bahasa Inggris kan you. Di sini nggak bisa you. Sama orang lebih tua bahkan nunjuk nggak bisa begini. Nggak bisa, nah kamu nggak bisa begini kalau sama orang tua, ya kan? Itu kebudayaan, betul ya? Kebudayaan Asia, Indonesia khususnya. Kita tahu jelas, nah kita juga harus tahu jelas nih. Pasal 15 ayat 1 ini kebudayaannya kental sekali. Di dalam kebudayaan doktrin orang Yahudi, tidak ada orang berani berkata I am. Itu menghujat Allah. Siapa yang berkata aku? Biasanya kami, ya kami, ya. Kami. Nggak berani kalau siapa yang bilang aku itu menghujat Allah harus dirajam batu. Yesus ngomong di sini, I am. Pakai bahasa Ibraninya, I am. Dengan kata lain, Jesus is God. Disinilah serangannya hari-hari ini, hati-hati. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah namun tanpa dosa. Kalau Anda percaya itu, Anda nggak selamat. Karena kita selamat bukan karena amal. Kita selamat karena percaya. Percaya yang salah, hidupmu akan salah dan berakhir di tempat yang salah. You have to believe right. Saya tidak mengajarkan bahwa kita orang Kristen diselamatkan dengan anugerah, berarti kita juga, saya nggak mengajarkan kalau kita orang Kristen diselamatkan karena perbuatan baik kita. Karena aku ke gereja bayar perpuluhan, karena aku pelayanan pasti aku selamat masuk surga. Enggak loh ya. Kita diselamatkan by grace. Tidak selamatkan dengan kasih karunia, tapi kasih karunia itu diberikan karena percaya, kata Galatia, kepada Injil yang benar ketika diberitakan. Apakah Injil yang kau percaya selama ini sudah betul? Yesus adalah Tuhan. Itu kalau di korting 1 senti pun sudah mempengaruhi segala sesuatu. Hari-hari ini ada gerakan yang namanya pengajaran Yesus amuba atau apa. Yesus itu ciptaan Allah Bapa. Itu hati-hati. Bahkan saksi Yehova juga mengajarkan demikian, bahwa Yesus adalah ciptaan. Kalau Anda percaya yang begitu, hati-hati loh yang mengetuk pintu. Tidak cari orang kafir, cari orang percaya. Keluarga Anda sedang dalam bahaya kerugian kekal.
yang cukup fatal. Do not believe any other gospel, Injil apapun, kecuali yang jelas-jelas telah diajarkan padamu dari firman yang paling sehat dalam kitab suci ini. Amin Bapak Ibu. Akulah pokok anggur. Sebelum tinggal di dalam dia dan berbuah, kita harus percaya dengan benar terlebih dahulu. Kita harus percaya dengan benar. Kepercayaan itu mempengaruhi loh. Contohnya kalau orang masuk dalam, kenapa ya? Kenapa kok di budaya barat lebih banyak perceraian daripada di Indonesia? Karena kita lebih konservatif, lebih dekat kepada value atau nilai Alkitab. Kita masuk ke pernikahan itu, yang menikah bukan hanya kita berdua, yang menikah juga keluarga. Jadi sampai saya cerai dengan istri saya, yang keplaki saya itu satu desa. Betul nggak? Dan itu bagus. Dulu, sekarang sudah semakin Indonesia semakin modern, konsekuensinya juga semakin ngawur juga terjadi. Sekarang lebih banyak perceraian memangnya, tapi masih tetap jauh dibandingkan di negeri barat. Karena kita masuk ke dalam pernikahan, percaya tidak ada pintu belakang. Sekali jadi masuk, sekali kawin, udah nggak ada pikiran lagi. Kalau di negara barat, lain. Kita coba dulu, Summon Leven, tinggal bareng dulu, cocok, kita menikah. Setelah kita menikah nanti kalau nggak cocok ya kita cari orang berikutnya yang cocok. Pikiran ada exit atau jalan keluar membuat jalan masuk kita gentayangan. How you believe, bagaimana Anda dan saya percaya sebuah pernikahan akan menentukan jalan pernikahan itu. Bagaimana Anda percaya tentang Yesus akan mempengaruhi jalan kebenaran dan hidup itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Tuhan. Katakan Yesus adalah Tuhan. Ya. Yesus adalah pencipta. Yohanes pasal pertama. Firman itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. I am. Dan segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dia datang pada ciptaannya, tetapi umatnya menolak dia. Tapi firman itu berjalan dengan kita. Dia menjadi daging. Dia menjelma. Yesus adalah pencipta. Dia adalah penebus. Yang di atas kayu salib itu Yesus. Yang di atas kayu salib. Yang disalibkan di kayu salib itu Tuhan Yesus. Dan dia juga bangkit. Jangan percaya fitnah dari zaman purbakala mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. You have to believe that Jesus is risen. Yesus itu bangkit. Bukan hanya waktu Paskah. Percaya tiap hari. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Katakan amin. Tapi ada pengajaran juga yang lain. Selain Yesus adalah diciptakan menurunkan ketuhanannya. Hati-hati dengan itu. Tapi ada juga gerakan yang sekarang membawa terlalu membesar-besarkan simbol sehingga Yesus bukan lagi center. Jesus apa tadi? Christ is enough. Apa? Center tadi lagunya yang pertama gimana? Bukan ya? Jesus is the center of my life itu ya. Jadi Yesus bukan lagi menjadi center. Terlalu banyak yang dibesarkan. Iman jadi nggak sehat. Hati-hati dengan begitu. Karena ini akan menyerang keluargamu. Karena musuh tidak tinggal diam, dia menargetkanmu. Karena itu kalau orang Kristen diam di tempat, tidak punya misi, dia akan jadi korban berikutnya dalam target itu. Sekarang Anda bisa tinggal tenang, besok Anda bisa binasa. Anak-anak Anda menjadi target dan sasaran empuk bagi mereka. Ada banyak gerakan sekarang yang tidak bisa digolongkan menyangkal ketuhanan Yesus. 1 Yohanes berkata, apa itu antikristus? Roh antikristus adalah roh yang menyangkal ketuhanan Yesus. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada gerakan yang jauh lebih mulus dari itu yang kalau kita tidak hati-hati, membesar-besarkan perkara duniawi. Sehingga Kristus bukan lagi menjadi pusat atau pokok atau pusat perhatian. Contohnya, memimpin gereja masuk ke gerakan perjanjian lama. Wong gereja perjanjian baru itu keluar dari Yudaisme, kenapa kita masuk lagi ke dalamnya? Dengan segala simbol-simbol yang dilebih-lebihkan, membuat orang jadi superstisi dan tidak memperhatikan kepada kesehatan firman. Hati-hati dengan itu. Bahkan pakai minyak pun kita harus hati-hati. Saya ajarkan kemarin waktu di Amerika. Gerakan itu ternyata sudah masuk ke sana. Saya beritahu sama mereka seperti ini. Di Yakobus pasal 5 dikatakan, kalau ada yang sakit, pendeta, cari pendeta penatua jemaat, diolesi dengan minyak, didoakan dalam nama Tuhan, orang itu akan disembuhkan. Bukan minyak itu saya beritahu yang menyembuhkan, tapi nama Yesus. Lalu minyak itu gunanya untuk apa? Apa ada khasiatnya? Lah kalau kita suatu hari di sebuah tempat, di jalanan, di restoran, tiba-tiba ada seorang datang, minta didoakan oleh kita. Dia mengenali kita sebagai pendeta atau mengenali kita sebagai ketua CG di gereja kita atau sebagai usher di gereja Mawar Sharon. Dia putus asa. Dia minta untuk didoakan oleh orang Kristen, dia bukan anak Tuhan.
Anda nggak usah langsung bingung cari minyak. Di restoran adanya minyak goreng. Anda jangan toletin di dahinya, nanti keluar jerawatnya. Apalagi kalau perempuan. Bukan minyaknya. Fokusnya ke Jesus the center. Dialah pokok. Dengan kata lain, pokoknya Yesus. Itulah artinya pokok anggur. Pokoknya Yesus. Fokus ke sana. Lalu minyak itu gunanya apa? Minyak itu khasiatnya tidak beda di penderita atau pasiennya yang kita doakan. Ada minyak oke, nggak ada minyak oke. Wong di FKA loh, nggak pakai minyak-minyakan orang sembuh. Kadang pakai minyak, kadang tidak. Bukan untuk pasiennya, minyak itu untuk pendoanya, untuk pendetanya. Kalau saya sebagai gembala jemaat, minyak saya itu dalam, ini contoh minyak saya ya. Kalau 1 tahun minyak saya itu tetap begini, bulan depan tidak berkurang, harus jadi evaluasi buat saya. Saya agak malas mendoakan orang sakit. Minyak itu reminder untuk saya. Harusnya kelihatannya begini. Anda lihat ya minyak saya segini. Pendeta Philip Mantova di Gereja Mawar Sharon doain orang sakit setiap minggu, nggak nunggu FKA. Bulan depan harusnya kelihatannya begini. Segitu. Ya. Ini 2 bulan lagi. Segitu. Saya lihat langsung tahu, saya adalah pendeta yang tidak membolos, gembala yang tidak malas kerja. Saya doakan orang-orang sakit di dalam jemaat kami. Belum sampai 4 bulan, sudah begini. Saya akan bilang, tolong kasih saya minyak yang baru. Botol minyak ini diisi kembali. Minyak itu bukan untuk penderitanya, tidak ada khasiatnya. Minyak itu untuk pendetanya, untuk evaluasi kerja. Bolos enggak? Amin Bapak Ibu Saudara. When Jesus is the center, everything is simplified. When Jesus is not the center, kita akan menyembah minyak ini. Ini yang menyembah. Hati-hati. I am the vine. Akulah pokoknya. Fokus ke Yesus. Lalu ada juga satu hal lagi. Kalau bicara tentang ketuhanan Yesus ditawar, yang kedua adalah masuk ke perjanjian lama, ada juga yang Yesus dimadu. Berapa banyak di sini yang datang ke gereja iya, ke biksu juga, ke peramal juga, bertobat. Yesus tidak mau dimadu. Gak percaya? Tanya perempuan mau dimadu gak? Gak mau. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan itu satu-satunya. Ketika engkau jadikan Yesus sebagai salah satu jalan, Dia tidak akan menjadi jalan buat hidupmu. Tuhan tidak bisa digituin. Banyak di antara kita hari ini hanya memeluk agama Kristen, tidak sungguh-sungguh menuhankan Yesus dalam hidupmu. You have sinned. Anda berdosa. Anda menyembah berhala, menjadikan Yesus salah satu patung di antara Baal dan Astoretmu. Pendeta pun tidak lebih daripada kita cari yang mana yang bisa dibeli. Yang bisa dibeli, kita suruh mereka melakukan apa yang kita mau. Mau memberitahu kepada kita apa yang kita ingin dengar. Pendeta seperti itu adalah hamba uang, bukan hamba Tuhan. Kalau itu adalah cara Anda beragama kepada Tuhan, tidak heran Yesus hanya sekedar agama dan bukan jalan keselamatan. Jangan kaget ketika Anda membuka mata di sebelah sana setelah meninggal dunia di sebelah sini. Anda tidak akan mengalami Yohanes 14 yang berkata, supaya kemana aku pergi engkau ada di sana, tapi engkau akan binasa. Jadikan Yesus sebagai salah satu Tuhan dan ilah di hidupmu lebih kejam daripada menjadi seorang penyembah setan. Mendingan sangkal Tuhan daripada jadikan dia salah satu dari simpananmu. Jesus tidak bisa kau simpan, Dia Tuhan. Kalau di sini ada orang-orang yang masih seperti itu, yang dia punya carang bukan tererat pada Tuhan, bukan terikat pada Tuhan, tapi terikat pada kemampuan materinya. Dia merasa semua bisa dibeli dan dibayar. Lebih baik Anda bertobat, sebab suatu hari uang Anda tidak akan keluarkan Anda dari api neraka. Sebab carang yang tidak berbuah akan ditebang, dibuang ke dalam api. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ini bukan pengajaran sesat, yang ini saya sebut sebagai Kristen palsu. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Kita berhenti di 2a, saya jelaskan kepada Anda. Setiap ranting yang tidak berbuah ini siapa? Saya sebut ini adalah ranting Yudas.
Sampai detik ini di pasal 15, Yesus baru saja di pasal 13 mencuci kaki 12 muridnya, di antaranya Yudas. Pasal 14 dia bicara tentang rumah Bapa hidup kekal. Jadi kalau Anda baca pasal 15, alangkah baiknya mengingat pasal-pasal sebelumnya, kejadian-kejadian sebelum Tuhan berbicara di pasal ini. Jadi Tuhan punya pikiran 12 carang saat itu yang bersama dengan dia. Ada sebuah carang yang tidak berbuah. Saya sebut sebagai carang Yudas. Pertanyaannya adalah, apakah Yudas kehilangan keselamatannya? Apakah orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya? Tidak. Saya tidak percaya orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya. Saya tidak percaya. Kalau orang Kristen bisa kehilangan keselamatannya, berarti orang Kristen juga bisa mengusahakan keselamatannya. Dan itu bahaya berpikiran seperti itu. Tetapi saya berani berkata bahwa Yudas dari awal tidak bersih. Dari awal pertanyaan siapa Yesus tidak pernah terjawab. Dari awal dia nggak pernah menghasilkan buah-buah pertobatan. Dia diberi kesempatan. Karena itu ketika Yesus mencuci kaki 12 muridnya, Petrus kan nggak mau. Tuhan tegur dan berkata, kalau kamu nggak mau, kamu nggak dapat bagian dalam aku. Lalu habis itu Petrus kan biasa overreaksi. Dia itu reaksional. Dia berkata, jangan cuman, dia berkata, waktu Tuhan bilang sama dia begini loh, kalau orang itu aku cuci kakinya, dia mendapat bagian dalam aku. Sebenarnya semua kalian sudah bersih, hanya perlu cuci kaki. Semua kalian sudah bersih, hanya perlu cuci kaki. Bapak, Ibu, Saudara, orang Kristen kalau jatuh dalam dosa yang sudah lahir baru maksudnya, tidak perlu lagi diselamatkan. Jadi jangan pernah kita diselamatkan setiap minggu. Nggak perlu diselamatkan lagi dan lagi. Yang perlu cuma cuci kaki. Kalau kita salah, minta ampun sama Tuhan, tinggalkan dosa itu, kita akan semakin disayang. Itu firman Allah. Jadi orang Kristen tidak perlu kita ini anak Tuhan setiap minggu diselamatkan lagi seolah-olah Tuhan itu jalan-jalan, masuk dan pergi. Tuhan kita nggak begitu. Tetapi kalau Anda dan saya melakukan sebuah kesalahan, contohnya di satu area dalam hidup kita, cepat bangkit kembali, minta ampun sama Tuhan, perbaiki hubungan dengan Tuhan Yesus. Itu seperti cuci kaki. Tuhan, kakiku kotor lagi, habis main di lumpur. Dasar aku memang bodoh aku tidak taat padamu. Menangis, dipulihkan sama Tuhan. Dan Tuhan tahu hati kita nggak bisa bohongin dia. Tuhan bilang, kamu tinggalkan dosamu ya. Oke, mau. Tuhan ampuni. Tinggal kakinya yang bersihkan. Nggak bisa dikatakan hari itu dia diselamatkan lagi. Tapi hari itu dia berbalik dari kesalahannya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Tapi waktu dia mencuci kaki Yudas itu, dia sempat berkata seperti ini. Memang kalian semua bersih, kecuali satu. Yang lainnya 11 cuman perlu cuci kaki, yang satu mandi pun belum. Belum pernah ngerti pengampunan. Tidak pernah mengakui semua dosanya dan membuang berhalanya. Tidak pernah ikut aku dari awal. Itulah Yudas. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengatakan ini karena saya didorong oleh Roh Kudus hari-hari ini. Ketika saya mendengar cerita, suatu hari ada seseorang memberitahu kepada saya, ada satu orang yang punya selingkuhan. Lalu selingkuhannya itu pergi ke gereja. Selingkuhannya ini udah merusak rumah tangga orang, malah ajak suami orang ke gereja bersama dengan dia tiap minggu. Saya dengar gitu langsung naluri saya pertama adalah gereja mana? Kalau sampai Mawar Sharon, saya harus robek baju saya berkata, maaf Tuhan, di jemaat kami ada kayak gini, kami kebobolan. Tapi untungnya bukan gereja Mawar Sharon. Tapi itu bukan kabar baik. Kalau di gereja lain ada, di sini pasti ada. Siapa selingkuhan orang di sini? Siapa rusak rumah tangga orang? Jangan main-main loh. Gereja memang tidak sempurna, tapi ada Tuhan di dalam gereja. Saya jadi mulut Tuhan. Kami tidak dibayar, Anda kasih kolektor, saya keluar kasih kolektor, pling pling pling, masuk lalu nyanyi lagu It's a small world after all. Mouth not for sale. Saya beritahu pada Anda, di sini saya rasakan ada orang-orang yang tidak benar. Jangan salah mengerti, saya bukan pendeta sok suci. Di sini ada orang yang tidak benar, tapi terus ke gereja tiap minggu. Tidak tahu gereja lain mau menerima Anda atau tidak, saya tidak tahu. Kami menerima Anda, tapi kami harus memperbaiki Anda. Itu tugas kami. Bapak, Ibu, Saudara, saya sedih mendengar cerita seperti itu. Kok bisa selingkuhan itu bawa ke gereja? Mau dosa-dosalah di tempat gelap sekalian. Jangan bawa ke terang dan mengejek Tuhan.
Yang lebih baik lagi adalah bertobat sekaligus, bukan? Berapa hari yang lalu, kalau orangnya ada di sini, saya tidak minta maaf, tapi saya pura-pura tidak tahu. Saya dalam perjalanan dari kantor ngelembur, saya keluar, malam itu ada pertemuan di sini. Hari apa gitu, jadi bukan CG, itu mungkin ada pertemuan ministry. Dari jauh waktu saya jalan untuk pergi ke rumah, dari pintu yang sebelah sono, yang dibuka, saya jalan, mengepul-ngepul rokok. Di balik mobil itu ada orang merokok. Tapi akhirnya mereka berdua melihat saya dimatikan. Saya lewat, saya nggak mau sapa, karena saya tidak mau, itu bukan urusan saya. Saya tidak mau kucing-kucingan dengan Anda. Saya bukan polisi soalnya, saya pendeta, saya gembala. Saya tidak bisa jaga Anda 24 jam sehari. Jadi setelah itu mereka menghindar dari saya. Lalu masuk ke pertemuan pelayanan. Dan itu bukan di gereja orang, itu di gereja kita. Saya lewat. Dilema, tak sapa enggak ya? Halo, baru ngerokok ya? Terus so what? Kalau Anda bisa pura-pura di depan pendeta, Anda enggak takut sama Tuhan. Karena harusnya Tuhanlah yang Anda harus takuti. Bukan manusia. Jangan pasang kedok dan topeng di dalam gereja. Gereja bukan tempat berhala. Gereja tempat orang mencari Allah. Kalau Anda tidak mencari Allah di sini, Anda mau cari di mana? Di diskotik mana? Kalau di tempat di mana kemurnian diberitakan seperti ini, Anda tidak bisa ketemu Tuhan, mau ketemu di mana? Ayo. Saya tidak mau sapa, bukan karena mereka orang berdosa, saya nggak lebih baik dari mereka. Tapi kalau saya sapa, mereka akan malu. Malunya bukan malu karena duka cita ingin bertobat, malunya karena ketemon. Ketahuan, saya nggak mau. Biar kesadaran sendirilah. Anda mau nyanyi di atas sini lalu simpan pornografi, saya nggak bisa apa-apa kok. Semua itu akhirnya hanya Roh Kudus yang tahu kalau kita tuh mau simpen-simpenan. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan pada Anda, carang Yudas akan dibuang. Itu saja, sudah. Yang terbaik, makanya saya masih percaya pada khotbah. Karena khotbah yang benar akan meluruskan orang dari atas sini untuk mereka punya kesadaran. Carang Yudas pasti dipotong. Dari awal kita harus mempertanyakan orang-orang tertentu yang kelihatannya melakukan ibadah secara lahiriah. You are never part of Christ. Engkau tidak pernah bagian dari Kristus. Sebab orang yang bagian dari Kristus gak bisa lakukan yang selingkuhan itu lakukan. Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Kalau ada orang datang di dalam alam alamiah dan natural, datang dengan Anda, saya baru minum baygon sebotol, saya akan bilang ngibul, palsu, bohong. Kenapa? Pasti kamu udah berbusa mulutnya. Kalau enggak, kamu Kapten Amerika. Hulk kali, Hulk. Enggak bisa mati. Enggak mungkin. Dari buahnya kau lihat pohonnya. Tidak ada busa, tidak ada baygon. Tidak mati, enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Kalau dalam alam natural, alam supranatural, tak ada buah, jangan bilang kau bagian Kristus. Kemungkinan dari awal seperti Yudas, bahkan pegang bendahara, seolah-olah salah satu dari mereka tidak pernah menjadi bagian Kristus dari semula. Yudas tidak kehilangan keselamatan. Dia tidak pernah diselamatkan dari awalnya. Saya waktu berdoa, saya merasa Roh Kudus beritahu pada saya, beritahu. Kamu jangan bangga dengan kehadiran 8.000 sekian yang hadir hari Minggu. Tuhan tanya sama saya, pertanyaanmu harusnya sesuai dengan kacamataku. Dari 8.000 itu, berapa yang sungguh-sungguh milikku? Saya sedih, saya berkata, ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Kamu tidak bisa lakukan apa-apa. Kamu beritakan saja. Buka jalan untuk Tuhan. Ratakan setiap gunung, tutup setiap lembah. Ya Tuhan, aku taat. Kau harus berada di balik perkataanku. Kau harus mengetuk pintu. Firman yang bukan menindak-bubukan, firman yang menghidupkan, membangkitkan, membangunkan. Bapak Ibu Saudara, dari antara 8.000 yang hari ini kebaktian di kebaktian pusat, berapa yang milik Kristus? Gua nggak tahu. Kadang-kadang saya berkata, kenapa kau izinkan? Kenapa tidak seperti Ananias dan Safira? Semua dosa dibongkar. Satu, karena orang baru selalu masuk. Orang lama juga belum kelar. Kenapa kau tidak dibongkar? Gampang. Karena Tuhan sudah berfirman, ada lalang dan gandum. Tunggu akhir zaman, jangan dicabut dulu. Jangan salah cabut. Pada akhir zaman, lalang dan gandum akan dipisahkan. Gandum masuk ke berkas, lalang dibuang ke api. Akan ada orang di dalam gereja dibuang ke api neraka dari jemaat. Is that you?
Firman ini akan Anda ingat ketika Anda nanti meringkuk di dalam api neraka. Anda akan ingat firman ini. Dan saya tidak mau melupakan firman ini supaya saya juga jangan termasuk golongan orang-orang yang dihukum oleh Tuhan dan binasa. Listen to what I'm speaking to you. Suatu hari Anda tidak bisa menuduh Tuhan kalau Anda sudah tersesat dan binasa. Bapak Ibu, langkahnya sederhana. Anda dibuang atau Anda buang dosa? Pilih salah satu. Buang pornografimu. Buang simpananmu. Lepaskan sama sekali. Lepaskan. Itu bukan istrimu, itu istri kedua. Istri pertamamu itu yang sah. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Sekalipun sekarang ada cinta kedua-duanya, buang salah satu dan buang yang nomor dua. Amin Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kiri ya. Jangan ada simpanan ya. Haleluya. I really don't care. Saya sungguh tidak peduli kalau kebaktian dua nih. Tidak tahu, saya belum tanya sama Pak Yusuf sih. Pak Yusuf pasti juga setuju. I really don't care kalau kebaktian ini tinggal 200 orang. Sana pergi sisanya. Go. Karena kami tidak di sini untuk bisnis. Tapi untuk kekekalan. I really don't care. Kebaktian dua ini. Banyak orang-orang. Ini yang paling banyak kebaktiannya. Dan juga paling banyak orang kaya di kebaktian dua. Tahukah Anda? Di sini paling banyak pengusaha besar. Anda termasuk kategori orang kaya susah masuk kerajaan surga. Be careful. Hati-hati Bapak Ibu. I love you. Saya harus menyampaikan firman seperti ini karena mungkin pengkhotbah tamu nggak berani katakan seperti ini. Kalau enggak diundang lagi. Popularitasnya drop. Popularitas saya drop, saya tetap muncul di depan Anda. Saya schedule sendiri kok di sini. Nggak tunggu diundang. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I love you. Datang ke Pak Yohanes, datang ke Pak Yusuf, datang ke hamba Tuhan di sini. Tolong beritahu masalah Anda. Buat janji Anda harus nunggu dengan salah satu. Tolong kami, tolong saya keluar dari dosa dan jerat ini. Ayo, saya undang Anda untuk come on. Ke ketua CG Anda, ayo kita dibantu. Dan Bapak Ibu ketua CG sekalian jangan gosip ya kalau ada orang beritahu. Kami ini hamba Tuhan pegang rahasia orang itu sak bajek banyaknya. Kami tidak bocor mulut, saya nggak pernah bocor mulut. Jangan dibocorin ya. Ayo kita bawa gereja ini semakin kudus di depan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan sedikit ya. Jadi carang. Oke, jadi sebentar aja. Carang di sini saya munculkan aja 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6 ya. Coba perbedaan antara berdosa dengan hidup dalam dosa itu beda. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Oke, dilihat di sini aja nggak apa-apa. Ini dibuka tetap di pasal ayat 2a, 15 ayat 2a, kita berhenti di sana. Mungkin sampai akhir ibadah ini saya hanya bisa selesaikan 2-3 ayat saja, nggak apa-apa. Saya baca, coba saya jelaskan lewat yang di screen depan ini. Bedanya antara berdosa, jatuh dalam dosa, sekali-kali dengan hidup dalam dosa. Secara konsisten. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Ini adalah tulisan Rasul Yohanes yang sudah menua dan lanjut usia kepada anak-anak rohaninya. Jadi ini bicara kepada orang Kristen ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Karena ada Tuhan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa yaitu Yesus Kristus yang adil. Bagus kan? Kan ini bukan penghakiman. Kan ini pengharapan. Kalau ada yang berdosa, aduh sudahlah. Gak mungkin kita itu bisa punya gereja yang suci, gak pernah salah jemaatnya, hamba tuannya, gak mungkin. Realistis saja. Kayak Yohanes ini. Waktu dia muda dia idealis. Dia ingin duduk di sebelahnya Yesus nanti suatu hari memerintah. Waktu dia tua dia realistis. Pasti orang itu berbuat salah. Udahlah. Tapi lihat ini. Sekali-kali buat salah itu manusia. Kita mempunyai seorang pengantara. Yaitu Yesus Kristus yang adil. Ini tetap adalah Injil kasih karunia. Bukan Injil perbuatan. Kita ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berhenti di ayat 2. Saya sebagai pendeta, ya berkali-kali sebagai gembala, orang-orang berapa yang saya bimbing datang ke saya dan berkata, Ko atau pastor atau Pak Philip atau gimana, beritahu pada saya, sorry aku salah, aku berdosa. Saya hargai loh pengakuan itu. Saya nggak langsung berkata, enggak. Itu kan kayak skenario siapa yang nggak pernah berbuat salah, lempari batu pertama. Nggak ada yang berani deh. Nggak ada satupun pendeta di Mawar Syariah yang berani lakukan itu. Anda tidak akan dibenci karena mengaku. Tidak akan. Malah ditolong ya. Iba iya, dibantu. Saya berkali-kali ditanya sama orang-orang, saya sudah nggak layak lagi untuk melayani. Malah justru kalau orang gitu tak angkat sama saya. Saya bilang bukan kamu yang harus dibuang.
Dosamu yang harus dibuang, bukan pelayananmu. Saya masih ingat dulu waktu saya masih sekolah, kuliah, sekolah Alkitab. Saya bersyukur untuk gembala saya waktu di Kanada. Saya berbuat salah. Saya berbuat salah yang menurut saya saat itu fatal waktu saya sebagai mahasiswa. Saya datang, Om, saya berdosa, saya salah. Ini bukan pengakuan dosa seperti cara orang-orang Katolik begitu yang ada pengakuan dosa, tapi sudah ada hubungan dulu dengan gembala. Jadi bukan seperti sebuah pengakuan dosa lalu pada Tuhan lewat manusia. Enggak loh ya. Pengakuan dosa itu sama Tuhan. Tapi sama manusia itu supaya terjadi keterus-terangan, supaya ada pertanggungjawaban, ada accountability, ada integrity atau integritas. Supaya kita nggak dianggap maling di dalam rumah Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan action tindakan kita. Saya senang sekali, hari itu harusnya saya main piano. Bayangin orang kayak saya gini bisa dipercaya main piano, betapa tidak ada pemain pianonya. Di Kanada saat itu, di gereja kecil itu, saya main piano. Saya berkata, saya sebagai tim PAW, saya bilang saya membuat kesalahan, sorry. Saya siap untuk menanggung akibat. Saya diskors, tidak main sama sekali. Oke. Keluar kata-kata kalimat satu dari gembala saya saat itu. Philip, yang perlu dibuang bukan pelayananmu, tapi dosamu. Nangis saya. Itu sejak hari itu menjadi prinsip hidup saya untuk menangani orang-orang yang jatuh dalam dosa, yang mau dibentuk. It's not you. Bukan kamu yang harus dibuang. Bapak Ibu jangan salah. Dari tadi saya kalau ngomongnya agak gamblang keras itu bukan karena membenci, tapi supaya tidak ada kepalsuan dan kepura-puraan dalam rumah Tuhan. Di tempat di mana ada terang, kalau terang kita aja gelap lah, betapa gelapnya gelap kita. Ngerti maksud saya? Kalau kita di gereja aja bisa pura-pura, cilaka di politik, cilaka di bisnis, celaka di pernikahan. Di gereja aja loh, ada Tuhan. Kita sudah tahu Tuhan ada di mana-mana. Tapi apa di sini kan minimal loh ya, meskipun Tuhan ada di mana-mana. Coba meludah di luar sana lebih sungkan kan meludah di sini, rumah Tuhan. Di sini bisa pura-pura, betapa matinya nurani kita. Betapa matinya nuranimu dan nuraniku. Udah gak ada harapan untuk orang seperti itu. Tapi saya beritahu, mulai hari itu, saya selalu memegang prinsip ini. Pelayananmu yang dibuang, tapi dosamu yang harus dibuang. Lalu kita mulai dengan jalan pemulihan. Kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ayat 2 tadi sudah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi Allah minta supaya kita berbuah buah pertobatan dulu, setelah itu buah Roh Kudus, kasih, damai sejahtera, sukacita, bla bla bla, sampai kepada penguasaan diri. Di Galatia 5:22 pulang bisa dibaca. Ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Inilah carang Yudas, 12 carang satunya palsu. Berapa banyak pengajaran palsu? Saya sudah jabarkan dengan umum di pasal 15 ayat pertama. Tapi ayat kedua bukan bicara tentang pengajaran palsu. Ayat kedua bicara tentang anak Tuhan palsu, Kristen palsu. Ayat pertama tadi saya sudah kasih Anda coating, sudah kasih Anda selaput untuk melindungi jemaat ini tahun-tahun ke depan, dan keluarga dan orang-orang yang Anda sayang, anak-anak Anda, keturunan Anda dari pengajaran sesat. Saya bagi jadi 3 tadi. Menawar ketuhanan Yesus, menyangkal ketuhanan Yesus, masuk menyembah simbol-simbol, lalu habis itu Yesus dimadu. Saya sudah bilang tadi ayat pertama, saya sudah quoting Anda. Ayat kedua, saya bicara tentang Anda dan saya. Adakah di antara kita Kristen palsu? Sebab ada loh di sini ternyata. Saya nggak ngerti setelah ini saya harus altar call atau apa, atau sudah pulang saja. Saya nggak ngerti, tapi pokoknya saya beritahu kepada Anda, ada di antara kita Kristen palsu di dalam gereja, menyusup di antara kita. Tapi celakanya, mereka bukan punya agenda, mereka sendiri nggak tahu mereka palsu. Mereka sendiri nggak tahu. Ayat berikutnya, ayat yang tadi munculin tadi. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya nggak ada kebenaran, palsu doang. Ayat 5. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Coba lihat dari ayat pertama tadi yang kita baca di 1 Yohanes 2. Manusia bisa jatuh dalam dosa. Yohanes realistis sekali. Kalau kamu salah ya nak, cepat minta ampun sama Tuhan. Kita punya pengantara, Yesus Kristus Tuhan. Lihat ya sekarang ayat 6. Meskipun dia realistis, dia tetap idealis.
Dia berkata, barang siapa mengatakan prinsip tidak boleh ditawar, tidak boleh dikompromi, tidak boleh diturunkan. Karena itu mimbar ini terus menaikkan prinsip Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, ini adalah prinsip yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak akan pernah dibatalkan. Setiap carang yang tidak hidup seperti dia, lama-lama perlu dipertanyakan. Bahwa carang itu mungkin hanya kelihatannya nempel ke Tuhan, tapi dia bukan milik Kristus dari awal. Kita lihat ayat berikutnya. Kita kembali lagi ke pasal 15 ayat 2b sekarang. Baca dari ayat 2 lagi ya. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya senang sekali kata ini, setiap ranting yang sudah berbuah, ini yang milik Tuhan. Ini yaitu kita-kita yang sudah menjadi milik Kristus. Bukan hanya berlabel Kristen, atau secara KTP, atau secara topeng dalam gereja. Supaya kita lebih banyak berbuah, Tuhan bersihkan. Kata bersihkan itu pruning. Pruning. Oh, luar biasa. Pruning itu di Palestina, di negeri Timur Tengah, sudah terbiasa dengan kebun anggur. Sama dengan di Eropa, Australia, Indonesia nggak terlalu minum anggur, apalagi cuacanya tropis seperti ini. Bapak Ibu Saudara, pruning itu memakai pisau di tangan seorang yang terlatih. Andai kata carang itu hidup punya perasaan, dia akan berkata sakit, sakit, sakit. Dia di pruning itu berarti dipotong dan dibersihkan, dan potongnya nggak boleh dipenggal. Potongnya itu harus tangan maestro yang memotongnya persis dengan angle sudut tertentu untuk supaya carang baru bisa tumbuh dan buah-buahnya bisa gemuk-gemuk. Dan biasanya di Palestina atau di Timur Tengah, di Israel juga, pruning terjadi, pembersihan itu terjadi di bulan Desember dan Januari. Maka carang-carang yang berbuah itu dipotong dengan indahnya, dengan ahlinya, agar supaya tahun depan dia blooming. Di dalam pruning itu dia akan dia juga akan pakai pisau yang lain, atau kapak mungkin, atau pakai pisau, pokoknya benda tajam untuk bisa memenggal carang-carang yang hanya benalu meresap saja, tapi tidak pernah mengeluarkan buah. Bapak Ibu tahu nggak? Di dalam sebuah tanaman ada yang berbuah carangnya. Yang nggak berbuah ini harus dipotong. Kalau enggak, dia akan mengambil bagian nutrisi yang berbuah. Sehingga yang ini dapat setengah, padahal ini berbuah cuma dapat setengah. Jadi akhirnya setengah berbuah, sedangkan setengah lagi masuk ke carang yang tidak berguna dan sia-sia. Jadi petani membuat keputusan yang sangat susah, yaitu memotong yang tidak berbuah. Dipotong agar supaya yang berbuah dapat nutrisi penuh. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, firman yang paling indah. Tidak ada yang namanya curi domba. Di dalam gereja hanya ada nutrisi. Firman seperti ini sampai ke telinga beberapa orang menjadi kekudusan. Ke beberapa orang di tempat ini, pulang hanya masuk telinga satu, keluar telinga satunya. Orang yang seperti itu akan dipenggal sama Tuhan. Karena Anda mengambil nutrisi orang sebelah Anda, yang mendapatkan firman seperti ini, yang bisa bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini. Pruning itu terjadi. Dan Tuhan dalam pruning waktu membersihkan dengan tangan satu, dia memotong dengan tangan kiri. Tetapi bagi kita sekarang, kita bicara tentang yang bagian carang yang berbuah. Saya jelaskan, saya sudah tinggalkan carang Yudas, sekarang saya bicara dengan yang berbuah. Yang berbuah, jangan kita mengeluh jikalau kita dibentuk oleh Kristus lewat masalah. Itu salah satu cara untuk agar kita bisa meresponi firman Allah. Supaya carang itu lebih banyak berbuah, dia dibersihkannya. Bahkan di dalam kebun anggur, ketika mereka baru tanam tanaman anggur itu, 3 tahun pertama tidak diizinkan menunjukkan hasil. Alangkah indahnya jikalau setiap orang waktu masuk ke gereja tidak kesusu terburu-buru ministry. Belajar memupuk hidupnya, belajar setia dengan firman, mencatatnya dan mempraktekkannya dalam hidup sehari-hari. Setiap tanaman anggur yang anggurnya semua jempol semuanya, semua menjadi anggur yang mahal, 3 tahun pertama tidak diizinkan menunjukkan hasil. Baru keluar hasil sedikit, pruning, dibersihkan. Keluar, bersihkan 3 tahun, supaya tahun keempat dia blooming, hasilnya itu begitu merah anggurnya. Itulah sebabnya ada banyak gereja cara menangani jemaatnya tidak tepat.
Bahkan kalau nggak hanya orang baru masuk langsung ditawari pelayanan tinggi, tapi orang nggak masuk ditawari pelayanan di sini. Tidak heran akhirnya mereka jadi anggur bermasalah di dalam gereja. Alangkah baiknya kalau kita pengusaha Bapak Ibu Saudara, kita masuk pertama 3 tahun pertama itu belajar jadi anak. Seperti KKR anak kemarin menjadi anak Bapak. Alangkah baiknya kita jadi pengikut dulu. Alangkah baiknya kita itu masuk ke sebuah gereja. Kalau kita pindah kota atau pindah gereja, apalagi kalau dari gereja sebelumnya kita mengalami masalah, kecewa, terjadi perpecahan, terjadi kejatuhan hamba Tuhan. Alangkah baiknya untuk kita masuk 3 tahun pertama, kita meresapi visi itu dulu. Dan belajar dalam perkara sederhana, sekalipun kita kaya. Supaya 3 tahun pertama itu kita belajar humble dan rendah hati. Karena itu kami memutuskan, nanti bulan Januari ini, kita akan adakan puasa, nanti saya akan ajarkan di akhir tahun tanggal 31 Desember. Tahun depan. 28 Desember saya akan khotbah hari Minggu di sini sebagai penutupan tahun kita. Saya akan ajarkan tentang puasa dan merendahkan hati di depan Tuhan. Ada waktunya tidak berbuat apa-apa, merendahkan saja. Merendahkan hati. 3 tahun pertama itu alangkah baiknya kalau Anda masuk, belajar dalam perkara sederhana, memberi itu dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Beritahu sama tangan, hei tangan kiri, kamu bisa lihat di belakangmu ada apa? Apa ya? Langsung kasihkan persembahanmu. Waktu dia datang, nggak kelihatan. Apa ya? Nggak tahu persembahanmu. Nggak tahu. Tidak menyombongkan perpuluhannya. Tidak menyombongkan persembahannya. Beri tanpa orang lain melihat. If you can do that, the 4th year will be your best year. Anda akan melihat anak-anak Anda kudus, suci, dicintai Tuhan. You will see it. Tapi banyak cara gereja maupun jemaat melakukannya dengan cara yang salah. Sini, come here, ku beri ministry. Saya bersyukur 3 tahun pertama saya di Mawar Sharon. Anda juga gak kenal saya. Tahun 1998 saya melayani di Sidoarjo, bantu gereja dalam masalah waktu itu. Tahun 2000 baru bantu anak-anak muda, Anda juga gak tahu. Dari tahun 95 saya belajar, I learn to follow your vision sebelum menjadi visionary. Bapak Ibu, kalau Anda mau tahun keempat luar biasa, belajar jadi anak dulu. Bukan berarti tidak berbuat apa-apa loh ya. Maka cara-cara yang bertumbuh itu terus bertumbuh loh ya. Bertumbuh dalam perkara sederhana. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu yang disebut dengan pruning, dibersihkannya. Oke, terakhir. Ayat yang ketiga lalu saya selesai. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Katakan karena firman. Oke, ketika Anda dengar firman, ada bagian-bagian ketika baca Alkitab atau mendengar khotbah atau di dalam CG menerima pengajaran, Anda akan merasakan ada ayat-ayat tertentu itu khususnya yang cocok dengan kondisi Anda, situasi yang Anda hadapi, itu melompat di hati. Boom, kayak ada kanggurunya, lompat. Nah, firman-firman seperti itu bukan untuk dipelajari, tapi untuk ditindaklanjuti. Kalau Anda merasakan dalam roh Anda, karena saya tahu orang lahir baru itu rohnya hidup. Itu kalau Anda menerima firman yang tiba-tiba melompat dan Anda merasa Tuhan bicara sekalipun Anda nggak yakin 100% apakah ini Tuhan atau perasaan Anda, pokoknya di dalam diri Anda ada sesuatu yang melompat, maka firman-firman itu harus di follow up. Firman-firman itu harus di-act upon it, harus ditindaklanjuti. Nah, itu yang disebut dengan meresponi Tuhan. Baik itu memberi. Contohnya suatu hari waktu saya mendengar firman tentang memberi, saya tahu saya harus memberi lebih. Tidak ada orang yang suruh saya, bukan karena saya dimanipulasi. Nah, saya harus menindaklanjuti. Kadang-kadang tentang mengampuni. Kadang-kadang tentang sentimen dengan orang tertentu. Kadang-kadang disuruh Tuhan melakukan sesuatu. Kadang-kadang bahkan tidak disuruh apa-apa. Kadang-kadang sebuah perasaan saja. Tuhan ingin kita berpikir dan percaya dengan cara yang berbeda. Pokoknya ada suatu kalimat atau kata atau rema yang muncul di hati kita. Nah, itu harus ditindaklanjuti. Nah, ada orang-orang tertentu yang peka dengan Tuhan langsung menindaklanjuti. Tapi ada orang-orang tertentu yang membandel, seperti saya dan Anda. Orang-orang seperti ini kadang-kadang Tuhan harus pakai pisau pruning. Nah, biasanya kenapa kok Tuhan izinkan masalah? Saya nggak berkata bahwa masalah itu dari Tuhan. Jangan salah ngerti loh ya. Saya nggak berkata bahwa Tuhan kasih kita masalah. Itu salah berpikir. Tuhan nggak kasih kita masalah. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan masalah, mau tahu kenapa? Mau tahu kenapa? Karena orang dalam masalah jauh lebih meresponi firman Allah. Karena itu berbahagialah mereka yang bersih hanya karena firman-Nya, bukan karena diizinkan masalah terlebih dahulu. Ada orang disuruh memberitakan Injil pada tetangganya, langsung jalan. Seperti Filipus, gak pakai tunggu punya.
Pergilah ke jalan yang ke area Gaza, jalan selatan itu. Dia langsung pergi. Coba kalau dia ngeyel sama Tuhan, coba kalau dia berdebat dengan Roh Kudus. Pada waktu dia sampai, maka Sida-sida dari Ethiopia itu sudah pasti ke toilet kek atau sudah cabut karena dia baca Yesaya, dia nggak ngerti kan. Dia bisa aja perintahkan hamba-hambanya, ayo tarik kuda langsung ke Ethiopia. Kalau Filipus ngobrol sama Tuhan itu negosiasi, dia ngeyel, dia berdebat, dia delay atau mengulur, saya yakin pada waktu dia akhirnya datang, si Sida-sida udah pergi. Itu datangnya tepat lagi, persis lagi. Pas dia baca Yesaya, Filipus ada di samping keretanya. Kok bisa pas ya? Tapi kan tidak semua orang langsung dapat firman, langsung responi. Ada orang yang ngeyel dulu atau yang membantah dulu. Contohnya Yunus. Dikasih paus. Bahkan para teolog berpercaya bahwa dia sempat mati 3 hari itu di dalam perut paus. Ya bisa masuk akal sih, di dalam air nggak ada oksigen leh. Oksigen pun oksigen ikan kita nggak bisa paru-paru kita terima. Itu mati dulu. Diizinkan masuk ke dunia bawah dulu, baru dia responi. Tapi untunglah Niniwe tetap percaya. Kenapa? Karena Yunus akhirnya taat. Kapan dia taat? Di dalam perut ikan. Dia jauh lebih meresponi firman Tuhan. Karena apa? Tuhan izinkan kadang-kadang pruning, membersihkan terjadi lewat masalah. Saya masih bisa mengucap syukur karena masalah. Karena saya tahu orang meresponi Tuhan dalam masalah mereka. Tapi saya juga mengucap syukur kita bisa meresponi Tuhan. Seminimal mungkin masalah, dari firman aja langsung meresponi Tuhan. Itu lebih indah. Bukan berarti kalau kita meresponi Tuhan selalu, kalau kita selalu meresponi Tuhan, tidak pernah dapat masalah loh ya. Jangan pernah mulu-mulu pikirannya seperti Disney Princess. Happily ever after. Orang responi Tuhan juga dapat masalah. Hanya setiap masalah itu akan membuat dia jadi lebih baik. Kalau kita dapat masalah sekalipun sudah meresponi Tuhan 100% sempurna menurut opini kita tetap dapat masalah. Tapi masalah itu minimal, Bapak Ibu Saudara. Masalah itu minimal, tidak melebihi kapasitas kita untuk menanggungnya. Pencobaan tidak lebih besar dari kekuatan. Masalah yang diizinkan ke kita itu masalah yang tidak terlalu dibesar-besarkan. Alias tidak terjadi komplikasi. Tapi kalau kita membantah, maka Tuhan izinkan komplikasi, tapi kita meresponi, kita keluar dari masalah itu sekali lagi. Jadi saya bersyukur kalau ada orang-orang tertentu masih Tuhan pakai lewat masalah. Ada orang yang bertobat setelah dia melewati narkoba, melewati gereja setan, gak karuan. Saya pernah dengar kata-kata seperti ini. Ada orang berkata, untuk orang itu dipakai sama Tuhan, orang itu harus rusak dulu. Saya gak setuju. Nggak setuju saya. Ada orang berkata begitu kan, harus susah dulu. Kenapa ya? Orang-orang yang dulu hidupnya bejat jadi pendeta semuanya. Ya nggak tentu. Itu keputusan hidup bro. Ada orang bejat akhirnya jadi pendeta bejat juga banyak. Saya kadang-kadang mikir loh, setelah dia bertobat jadi enggak, ini cuma pindah bidang aja tapi tetap bejat. Ada keputusan kok. Nggak harus orang itu masuk neraka dulu untuk mengerti sorga, itu nggak perlu. Lihat Reinhard Bonke, tidak pernah masuk masa rusak seperti saya dulu. Lihat dipakai Tuhan, lebih dari saya dulu yang bejat. Umur 9 udah terima Tuhan. Jadi misionaris ke Afrika, sekarang di Amerika. Prof. Erwin contohnya yang ada bukunya yang kapannya lalu kita launching berapa, 1-2 tahun yang lalu. Tiba-tiba gitu aja kenal Tuhan, sebagai seorang dokter, kenal Tuhan. Menerima hati Tuhan, nggak melalui macam-macam dulu dihancurin, gini dulu, nggak melalui. Tiba-tiba terima Tuhan. Alangkah baiknya orang meresponi Tuhan diam-diam seperti Lydia. Orang meresponi Tuhan itu diam-diam. Dia bersih karena firman. Tidak karena dia harus mengalami neraka dulu. Mengalami pukulan dan cambukan dan gada dan tongkat itu. Alangkah baiknya. Ada orang tertentu yang begitu. Saya nggak setuju orang itu harus bejat dulu baru dia jadi pendeta. Kalau bisa kita didik anak kita dari sejak kecil dan menjadi anak Bapak. Nanti dari kalangan mereka yang kumpul di Sibek itu saya kemarin, beberapa kan pendeta-pendeta yang lebih hebat dari semua pendeta yang kita pernah lihat hingga hari ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kamu bersih karena firman. Simple. Setiap ini, mulai hari ini sampai tahun depan ini, latihlah telinga iman. Ketika akan mendengar firman Tuhan, lewat pengajaran, khotbah, atau renungan pribadi, atau saat teduh, kalau ada suatu firman yang muncul dari semua yang Anda pelajari itu melompat, saudara, responi. Amin. Saya tahu Anda pasti akan dewasa. Anda pasti akan
melipat ganda. Welcome to the next fase. Pada fase berikutnya, maturity and multiplication. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Nyanyi lagu apa Victor? Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus is the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Sekali lagi, haleluya. Jesus be the center. Jesus be the center of my church. Of my church. Jesus be the center of my church. From beginning and to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Jesus, Jesus. Nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Tuhan, Kaulah pusat kehidupan kami. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. 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 Haleluya. Haleluya. Mari kita akan doa. Saya barusan merasa kok kenyang air sekali. Saya baru ingat saya habiskan satu botol. Anda kenyang firman hari ini? Amin. Jangan lupa minggu depan akan ada KKR Trip to Well anak di Medan. Doakan kami sekali lagi. Anda akan kami beri nanti laporan kemenangannya ya. Mari kita jadi partner Tuhan di akhir zaman. Hidup kita dikuduskan dan takut akan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertaimu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan mengasihimu, Tuhan menuntunmu dalam jalan yang benar karena namanya. Tuhan baik, Tuhan mulia, segala pujian hanya bagi nama Yesus. Haleluya, amin. God bless you, selamat siang.